Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena kami dapat menggunakan waktu ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kehadiran Roh Kudus berada di hati kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami melalui pekabaran saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu tanggal 21 April 2024, judulnya adalah Dianiaya Namun Menang. Bacalah Daniel 7 ayat 23 sampai 25 dan Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Daniel 7 ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kemudian Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Ayat ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara, periode waktu nubuatan apakah yang dirujuk dalam ayat-ayat ini? Setiap kali umat Allah berlaku tetap setia kepadanya, iblis menjadi murka. Penganiayaan seringkali terjadi. Nabi Daniel menggambarkan satu masa yang masih akan terjadi di masa depan baginya. Ketika gereja abad pertengahan akan berperang melawan dan menganiaya umat Allah. Daniel 7 ayat 21 dan 25. Kemudian Nabi Yohanes menggambarkan periode yang sama ini sebagai masa ketika gereja Tuhan dipaksa untuk melarikan diri ke padang gurun, di mana ia akan dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 6 menambahkan, perempuan itu atau jemaat lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah. Umat Allah dipelihara di padang gurun.
Firman-Nya menguatkan dan menopang mereka ketika pertentangan besar berkecamuk selama masa dominasi kepausan yang panjang dan kelam. Saudaraku, umat Allah menemukan tempat yang telah disediakan bagi mereka oleh Allah. Dalam tantangan-tantangan terbesar hidup, Allah selalu menyiapkan tempat bagi para pengikutnya yang setia. Selama masa-masa pencobaan terbesar mereka, umatnya telah menemukan tempat berlindung di dalam kasih dan pemeliharaannya. Lihatlah Mazmur pasal yang ke-46. Saudaraku, masa 1260 hari dan satu masa, 2 masa dan setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14, keduanya mengacu pada periode yang sama, yaitu 3,5 masa atau tahun dikali 360 hari atau tahun sama dengan 12 hari. Nubuatan kitab suci seringkali ditulis dalam bentuk simbol-simbol. Dalam bagian nubuatan Daniel dan Wahyu, satu hari nubuatan sama dengan 1 tahun secara harfiah. Kita menemukan prinsip hari tahun ini dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkel 4 ayat 6. Saudara-saudara, prinsip hari tahun ini tidak hanya berdasar pada 2 teks ini saja, tetapi juga pada fondasi Alkitabiah yang luas. Dr. William C., ahli kronologi dan sarjana perjanjian lama, memberikan 23 baris bukti Alkitabiah di seluruh perjanjian lama untuk prinsip ini. Para penafsir kitab suci telah menggunakannya selama berabad-abad. Suku Visigoth, Vandal, dan Ostrogoth adalah suku-suku yang mempercayai doktrin yang berbeda dengan ajaran resmi Roma. Masa 1260 hari dimulai ketika suku terakhir dari suku barbar ini, Ostrogoth, diusir dari Roma pada tahun 538 Masehi. Periode kegelapan rohani ini berlanjut hingga tahun 1798 Masehi. Ketika Jenderal Romawi mengusir Paus dari Roma, tak terhitung orang Kristen yang menjadi martir selama periode yang panjang ini. Karena mereka menaati firman Tuhan. Bahkan dalam kematian pun mereka menang. Di dalam Kristus mereka bebas dari rasa bersalah dan dominasi dosa. Menang melalui darah anak domba. Kemenangan Kristus atas iblis di kayu salib adalah kemenangan mereka. Meskipun mereka telah mati, kematian mereka hanyalah peristirahatan sampai kedatangan Kristus kembali. Pertanyaannya, bagaimanakah penggenapan nubuatan kitab suci telah memperkuatkan iman Anda? Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Firman Tuhan menjelaskan kepada kami periode nubuatan yang sangat penting untuk kami ketahui, sehingga kami tidak terjerat oleh tipuan setan. Jika sekiranya pun kami harus menghadapi aniayanya itu, kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami memahami, mengerti nubuatan yang begitu indah dan panjang ini,
untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.